Saya tetap bertahan bahwa sejarah itu logika, kalau nggak logis bukan sejarah. Kalau kita memerlukan fakta, memerlukan data, misalnya bacaan literatur tunggal, karena belum ada lain yang nulis, adalah Margaret Van Til. Dia nulis 1984. Rujukan dia semua koran-koran. 1984. Dia menulisnya baru 1984. Oke. Nah di situ nggak ada keterangan dia berkeluarga, jadi nggak bisa kita katakan apa-apa. Nah, lalu juga ada kesaksian dari kerajaan Siak ketika delegasi Badan Musyawarah Betawi ke Siak. Siak itu di Riau. Iya. Okay. Bahwa Pitung itu di Pulau Lingga berakhirnya. Karena dia kan buronan. Dia buronan, dia pergi ke Pulau Lingga, itu kesaksian Siak. Kerajaan Siak itu menunjukkan bukti bahwa bubu untuk menangkap ikan itu di Pulau Lingga disebutnya pitung. I see. Itu. Nah, itu bisa dijadikan rujukan walaupun bukan sumber primer ya dalam bahasa Anda seorang akademisi. Tapi itu tetap rujukan. Tapi kalau dongeng demi dongeng saya nggak bisa pakai lah, apalagi nggak ada timeline dari awalnya. Pertama, dia ini adalah awal berkelahi dengan seorang jago orang Cina yang penguasa gelodok. Jadi mereka bukan berebut nyebrang. Kalau kita begini, ada jembatan satu itu untuk satu orang. Yang orang yang berlawanan harus nunggu. I see. Ada lain dengan jembatan dua kan artinya lebar ya, bukan bukan lebar. Ini jembatan satu. Pitung sudah masuk badan jembatan, jago Cina itu masuk juga. I see. Nah, coro Jawa ini makso-makso. Itu perkelahian dan mati ini Cina. Oke. Lah kemudian. Berarti jagoan dong Pitung, bisa ngalahin jagoan Cina. Iya, jagoan. Oh, dia jagoan. Jagoan. Iya. Mati. Maaf ya, orang Cina itu punya keahlian muter badan. Jadi bisa bagian tubuh belakang, bisa ke depan. Oke. Begitu. Ada keahlian lah ya. Iya. Itu mati sama dia. Lantas dia diburu, diadili, tapi saksi nggak cukup. Bukan saksi nggak cukup, nggak ada yang berani jadi saksi. I see. Dia dihukum badan, bukan hukum mati, di penjara Mester. Dari penjara Mester dia mendengar kabar bahwa sepupunya dibunuh. Sepupunya bukan jagoan, pedagang aja di Palmerah, ya kan. I see. Yang bunuh adalah Demang, ya kan. Itu Demang itu demi membunuh Demang dia keluar penjara. Dia bunuh. Itu terjadi 1894. Terakhir itu. Itulah catatan Belanda. Kemudian dia buron gitu. Dan dia itu adalah orang yang bisa baca tulis. Dalam bahasa Betawi disebutnya Gusti. Siapa? Pitung, oke. Dia bukan perampok karena dia kaya. I see. Karena dulu dari zaman awal zona ekonomi abad 9 juga perjanjian transaksi harus dicatat. Itu disebutnya Gusti dan ada kampung Gusti di daerah Jakarta Barat. Dia bisa. Dari mana? Saya mengatakan itu dari surat-surat Pitung yang ditemukan di Masjid Al-Atiq Bukit Duri. Margaret Van Til menemukan surat-surat itu. Di situ nama dia adalah Solihun, nama aslinya. Tapi Babe ini banyak sekali pernyataan yang kontroversial yang terkait dengan sejarah. Yes. Kita ini kan taunya Pitung itu kan dari film, ya kan? Pahlawan, nggak mempan di Dor, pakai timah itu yang bintangnya Diki Zulkarnain kan? Kan gambaran orang tentang Pitung itu. Dan ada juga generasi barunya yang sampai sekarang mengaku sebagai turunannya si Pitung kan? Bahkan ada spekulasi tempatnya dekat-dekat sini nih. Daerah Rawabelong ini kan? Gimana? Nggak, saya tetap bertahan bahwa sejarah itu logika, kalau nggak logis bukan sejarah. Kalau kita memerlukan fakta, memerlukan data, misalnya bacaan literatur tunggal, karena belum ada lain yang nulis, adalah Margaret Van Til. Dia nulis 1984. Rujukan dia semua koran-koran. 1984. Dia menulisnya baru 1984. Oke.
Nah di situ nggak ada keterangan dia berkeluarga, jadi nggak bisa kita katakan apa-apa. Nah, lalu juga ada kesaksian dari Kerajaan Siak ketika delegasi Badan Musyawarah Betawi ke Siak. Siak itu di Riau. Iya. Bahwa Pitung tuh di Pulau Lingga berakhirnya, karena dia kan buronan. Dia buronan, dia pergi ke Pulau Lingga, itu kesaksian Siak. Kerajaan Siak itu menunjukkan bukti bahwa bubu untuk menangkap ikan itu di Pulau Lingga disebutnya pitung. I see. Itu. Nah, itu bisa dijadikan rujukan walaupun bukan sumber primer ya dalam bahasa Anda seorang akademisi. Tapi itu tetap rujukan. Tapi kalau dongeng demi dongeng saya nggak bisa pakai, apalagi nggak ada timeline. Oke, nggak tahun berapa susah. Gitu. Kalau Kerajaan Siak bisa dia menunjuk itu masa raja kami Kalau kalau cerita Pitung ini yang kita pahami tahun berapa yang beredar? Dia itu timeline dia menayang itu 1986 1894. Oh enggak, bukan 1984, 1894 sampai 1886. Oh, 1886 sampai 1894. Iya. 86 94. Oh, tayangnya cuma 8 tahun. Iya. Masa tayangnya karena nggak ada laporan tentang keluarganya. Oke. Gitu, dia kan dia keluar dari penjara di Master Cornelis. Setelah itu buronan dan catatan Belanda sampai 1894. Kalau menurut catatan Kerajaan Siak dia lari ke Siak gitu. Dia kenapa buronan itu? Begini, kalau dari awalnya pertama dia ini adalah awal berkelahi dengan seorang jago orang Cina yang penguasa gelodok. I see. Jadi mereka menyebut bukan berebut nyebrang. Kalau kita begini, ada jembatan satu itu untuk satu orang. Yang orang yang berlawanan harus nunggu. I see. Ada lain dengan jembatan dua kan artinya lebar ya, bukan bukan lebar. Ini jembatan satu. Pitung sudah masuk badan jembatan, jago Cina itu masuk juga. I see. Nek coro Jawa ini makso-makso. Itu perkelahian dan mati ini Cina. Oke. Lah kemudian. Berarti jagoan dong Pitung, bisa ngalahin jagoan Cina. Iya, jagoan. Oh, dia jagoan. Jagoan. Mati. Maaf ya. Orang Cina itu punya keahlian muter badan gitu. Jadi bisa bagian tubuh belakang, bisa ke depan. Oke. Begitu. Ada keahlian lah ya. Itu mati sama dia. Lantas dia diburu, diadili, tapi saksi nggak cukup. Bukan saksi nggak cukup, nggak ada yang berani jadi saksi. I see. Dia dihukum badan, bukan hukum mati, di penjara Mester. Dari penjara Mester dia mendengar kabar bahwa sepupunya dibunuh. Sepupunya bukan jagoan, pedagang aja di Palmerah, ya kan. I see. Yang bunuh adalah Demang, ya kan. Lah itu Demang itu demi membunuh Demang dia keluar penjara. Dia bunuh. Itu terjadi 1894. Oke, terakhir itu. Itulah catatan Belanda. Kemudian dia buron itu. Oh, itu catatan Belanda berdasarkan surat-surat kabar pada waktu itu yang ditulis oleh yang Margaret Van Til. Dan dia itu adalah orang yang bisa baca tulis. Dalam bahasa Betawi disebutnya Gusti. Siapa? Pitung. Oke. Dia bukan perampok karena dia kaya. I see. Karena dulu dari zaman awal zona ekonomi abad 9 juga perjanjian transaksi harus dicatat. I see. Itu disebutnya Gusti dan ada kampung Gusti di daerah Jakarta Barat. Dia bisa. Dari mana? Saya mengatakan itu dari surat-surat Pitung yang ditemukan di Masjid Al-Atiq Bukit Duri. Margaret Van Til menemukan surat-surat itu. Di situ nama dia adalah Solihun, nama aslinya. Oh, nama asli Pitung itu Solihun. Iya, menurut Margaret Van Til dan berdasarkan data surat-surat Pitung. Dan bukunya itu 1984. 1984. I see. Apa tadi Margaret Van Til. Margaret Van Til. Van Til. TIEL. Oke. Margaret tadi depannya? Tapi dia nggak bikin namanya Margareta, Margaret aja. Oh, Margaret ya? Van Til. Perempuan berarti? Perempuan. I see. Jadi itu pegangan kalau kita nggak bisa.